manusia tidak diberkahi, tidak diridhai dan tidak dicintai Allah. Judulnya panjang. Berarti jangan-jangan terinspirasi di kereta itu. Ibu-ibu ada nggak yang lahirnya di atas kereta? Ada nggak ibu-ibu yang ngelahirin di atas kereta? Sebetulnya apa sih tanya kayak gitu? Nggak perlu juga lagi. Mulai di atas kereta, mulai di atas di atas kasur, nggak pengaruh. Yang penting punya anak, anaknya dididik agar menjadi anaknya baik, solih. Jadi sebab-sebab manusia tidak diberkahi, tidak diridhai dan tidak dirahmati oleh Allah. Nggak diberkahi, nggak diridhai, nggak dirahmati. Tambahkan lagi boleh, tidak dicintai oleh Allah. Yang pertama, sebab-sebab tidak diberkahi, tidak diridhai, tidak dirahmati dan tidak dicintai oleh Allah. Yang pertama karena orang ini suka meremehkan sholat. Alhamdulillah ibu-ibu sholat duhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak. Dulu waktu sebelum ngerti, sebelum ngaji. Alhamdulillah ibu-ibu sholat subuhnya nggak ada yang kesiangan. Amin. Di bulan Ramadan. Loh itu penting. Karena memang kenyataannya kalau bulan Ramadan tidak ada yang kesiangan. Karena sudah kalau udah ngaku ya syukurlah. Bu, orang yang mengabaikan sholat berarti dia mengabaikan Allah. Tadi hadisnya miftahul jannah as-sholah. Kuncinya surga adalah surga. Berarti jangan harap mau masuk surga kalau nggak sholat. Dan sholat pun sholat yang benar. Aqimi sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat karena sebenarnya sholat yang benar itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bu, saya cerita sedikit. Saya ini hari ngeri saya. Karena saya terbangun jam 1:30, itu rasanya sulit kali ngangkat badan. Mau ngomong itu berat. Saya sudah sampai mikir, apa iki hari terakhirku yo. Cius ini. Saya tuh sampai delek-delek budeles. Kok nggak bisa ngangkat aku apa ini? Saya pukul-pukul. Saya terus ingat istighfar. Karena Allah suka ketika orang mati dalam keadaan berzikir. Itulah yang kemudian menjadikan saya terpacu. Aku harus berzikir, aku harus zikir. Nek mati dalam keadaan berzikir oleh apa-apa. Sulit rasanya, nggak tahu. Apa sakaratul maut itu kayak gitu, berat rasanya, Bu. Maka ketika bisa sholat terus bisa tidur, bangun lagi, oh, alhamdulillah masih ada, gitu. Ya. Tapi saya betul-betul hari ini lain rasanya, Bu. Dan saya punya prinsip kalau sakit masih bisa bergerak, berjalan, bismillah, mudah-mudahan itu menjadi obat. Makanya mau doanya ibu-ibu, ya saya sehat, panjang umur, ibadahnya lancar. Ibu-ibu pun saya doakan sehat, lancar ibadahnya, rezekinya, ya, anak istri, anak-anaknya, putra-putrinya podo nurut, solih dan solihah. Amin. Baik, jadi ibu ternyata nggak ada orang yang memang betul-betul kekal di dunia ini. Lawang bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, murid mati. Dah cukup sampai situ. Ibu kenapa kok pas bilang Ustadz sambil nunjuk itu kenapa? Ustadz juga mati. Iya kok kayaknya kayak emosi gak banget gitu. Padahal aku ya dengar Ustadz mati gitu aja dengar loh, Bu. Ustadz mati. Astagfirullahaladzim. Saya aja nggak nunjuk-nunjuk ibu loh, Bu. Saya hanya bilang murid pun mati. Hei. Nah ternyata, Bu, kita ini semua, Bu, yang punya apapun yang kita tumbuk-tumbuk nggak ada yang kita bawa kalau kita mati.
Orang mati yang menyertai ketiga, hartanya, keluarga, dan amal ibadahnya. Harta dan keluarga akan balik, hanya amal ibadah kita, Bu. Makanya sesayang-sayang, secinta-cintanya suami ibu sama ibu, ketika ibu mati, saya yakin dia nggak mau dikubur sama ibu. Saya yakin itu. Loh iya. Begitu juga sebaliknya, ibu-ibu sayang sama suami, ketika suami ibu meninggal, saya yakin ibu juga nggak mau dikubur sama dia. Malah ibu-ibu itu, saya perhatikan ibu-ibu itu paling semangat kalau suaminya meninggal untuk dikuburkan. Itu suaminya mau dikuburkan itu dia paling semangat itu. Ya, buktinya ini dia lagi sedih itu ya, Bu ya. Terus ada tim pemandi jenazah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Kami dari tim pemandi jenazah mau memandikan suami ibu. Oh ya Ustaz, silakan. Ya kan nggak ada yang bilang jangan dulu Ustaz, jangan dulu Us. Saya mau meluk dia dulu. Saya mau malam ini saya mau kelonan sama dia, nggak mungkin itu, Bu itu. Lah iya mulakna, berarti ibu-ibu itu paling menyegerakan dalam kebaikan. Neng kenyataannya kalau suaminya meninggal yang benger-benger. Baik. Siapa yang dia mengabaikan sholat, hidupnya nggak akan diberkahi oleh Allah. Hati-hati, sholat itu panggilan Allah. Yang pertama kali akan diperiksa, dinilai dari amalan seorang hamba. Sholat, nggak sholat, ya sudah, hidupmu nggak berkah. Andaikan diberi harta, itu semua sifatnya istizrat, dikasih dilulu, dia akan berat nanti. Ya, makanya Bu, mending punya menantu yang solihah, taat ibadah, sholat, rezekinya lancar, daripada menantu udah nggak sholat, kurang ajar. Loh ya loh Bu, ya. Makanya Ibu kalau mau cari menantu, cari yang, kalau Ibu anaknya gadis, cari menantu yang 3T. Takwa, tampan, tajir. Ya kuncinya ibu dulu mencetak anaknya, dibaikin dulu. Sebetulnya menandakan anak kita baik itu gampang. Anak kita baik dan tidak, lihat sholatnya, diopera-opera atau dengan kesadaran. 2, baktinya sama orang tua. Yang ketiga ya akhlaknya. Yang keempat ilmu tentang agama. Yang kelima, dia memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan ini. Ya, itu insya Allah salah satu tanda anaknya baik. Tapi kalau sholatnya udah nggak benar,